Yon Gondrong, kita penasaran banget gimana sebenarnya cara memainkan one man band ini. Dari tadi saya sudah melihat gitu ya. Ini rumit sekali. Ada berapa instrumen sih Mas di sini? Semuanya yang saya bawa 13. 13. Coba disebutkan salah satu nih yang paling gampang. Kalau disebut satu-satu ya, sama satu set drum ini sebut snare drum, snare bass drum, Oke. terus kick, snare drum, bass drum, hi-hat, terus ini gobel. Loh, kayak ini, tahu? Bisa berbunyi. Oke. Terus Ya, gitar, ya. Gitar, pan flute, harmonika, pianika, kasu, ini kasu. Kasu. Terus? Ini apa nih? Ini apa ya? Ini nggak saya sebut nih. Oh, ini tak. Saya pikir ini tabung oksigen. Kayak kalau orang nggak suka nyelam gitu kan kehabisan karena capek mungkin ya main seperti ini. Banyak selangnya Ini ya. terinspirasi dari mana Mas bikin one man band Indonesia ini? Karena saya suka musik dulu dan suka otak-atik ya di rumah. Ada temen itu yang ngundang ke luar negeri, ke Jerman dulu, dipertemukan dengan seniman-seniman kreatif jalanan. Jadi di situ saya dipertontonkan lah istilahnya. Saya tertarik pada salah satu teman street musician yang pakai bass drum dan snare drum di depannya. Oh, tadinya cuma bass drum sama snare drum doang. Terus kepikiran untuk mengembangkan gitu habis itu. Ternyata saya browsing, sejarahnya juga panjang juga one man band. Oh gitu. Okay. Mas Yon ini kan domisili di Bali. Di Bali. Nah sehari-hari Mas Yon ini apa? Bagaimana? Apakah di jalanan ataukah mungkin sudah masuk kelasnya cafe to cafe? Kalau dulu main band di kafe-kafe ya. Setelah itu boring, saya harus punya pekerjaan tetap karena suka tanaman. Saya punya stan bunga di sana. Jadi saya tukang kebun. Oh, berarti tadi paham apa yang dibilang sama Adrian ya kan? Tanaman hias. Gimana tanaman hias itu? Bener ya, Mas, cara katanya lagi kalau musim mengembangkannya? kemarau ini tanaman hiasnya justru malah prospeknya bagus ya? Iya, karena orang pada banyak menanam kan, pada kering. Oh iya, betul kan? sih. Karena kalau nggak boleh kering karena banyak selangnya itu loh. Tapi kalau misalnya kayak gini kan ini banyak apa ya peralatan yang saya nggak begitu tahu. Katanya daur ulang itu nggak dicariin sama istri gitu atau ini selang saya hilang semua. Ini 50% lah daur ulang. Ini juga dari selang air, dari jemuran rusa untuk jemuran rusa. Berarti sekarang jemurnya pakai apa? yang rusak-rusak. Ini drum dulu beliin anak saya, pinginnya punya anak cewek yang bisa ngedrum kan. Gitu. Kemauan orang tua nggak direspon ya, egoisnya orang tua, akhirnya mangkrak. Oh, kalau pianika ini biasanya buat ini? Ini juga punya anak ini. Akhirnya Tapi anaknya sekarang udah besar kan, udah nggak dibutuhin lagi. Iya, anak saya udah pinter main piano. Udah nggak main pianika lagi kalau udah bisa main piano sih. Putra putri berapa orang Mas Yon? Dua. Yang paling besar? Yang besar umur 21, semester 7 di Malang. Wow. Nice. Jadi dari hasil ngamen ini bisa kuliahin anak sampai ke Malang nih? Hasil berkebun kan. Gitu. Hasil berkebun Malang. Iya. Tapi Tapi keren banget. kalau one man band ini sebenarnya pesan kreatif sih untuk teman-teman, juga untuk saya sendiri ya, supaya nggak diem gitu loh. Benar-benar. Sehari-hari itu supaya nggak diem. Kreativitasnya jalan terus gitu. Tapi kalau misalnya Mas Yon ini kan selama ini ya mungkin ada mata pencarian lain, tapi kan banyak sering juga turun gitu ke jalanan gitu untuk menjadi pengamen jalanan. Sebenarnya apa sih permasalahan yang sulit gitu untuk di Indonesia ini untuk pengamen-pengamen jalanan atau seniman jalanan seperti Mas Yon? Kalau ini lagi-lagi bukan membandingkan ya sebenarnya dengan luar ya. Kalau di luar itu kan pengamen jalan itu benar-benar seniman banget gitu ya. Benar-benar seniman. Jadi perform di jalanan tuh dia memang seperti perform di panggung. Jadi all out gitu ya Mas? Jadi orang mungkin menghargai, akhirnya merasa terhibur, orang lewat, Ngasih. Benar-benar. Kalau di sini Mas lihat kayaknya gimana? Mulai baik. Oh. Tapi saya juga ada pesan yang ngamen pakai yang ngamen asal-asalan, pakai botol Kecer-kecerekan iya, tutup botol digepengin. Nah, lebih kreatif dikit karena jalanan itu nggak enak, nggak ada orang yang senang di jalanan. Iya. Pasti nggak akan di jalanan terus kalau kreatif gitu. Oke, bisa masuk ke kafe, bisa mungkin jalan-jalan ke luar negeri, ke Katanya Jerman. mau jalan-jalan ke India, betul? Ada ngundang PH
Wih. Tapi belum. Wah, baik. tapi sebelum ke India, coba dong dikit lagi dong, kayak seperti tadi dong. Lagi ini nih, demen banget Apa? nih. Coba dong, musik-musik tolong dikerasin sedikit. Tadi tuh keren banget itu, darah mudanya. Coba dong, pengen dengar suaranya dong. Nggak punya. Audionya dong, tolong dong. Biasanya para remaja berpikirlah sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Udah deh. Keren banget. Mudah-mudahan Bang Roma, ya kan, Raja Dangdut kita yang baru saja membentuk juga partai ini juga menyaksikan aksinya Mas Yon ini ya, mungkin bisa kolaborasi nanti suatu hari ya. Atau merekrut saya. Foto mereka. Merekrut sebagai apa nih? Baiklah, kalau gitu tadi kita kan udah di-tease sedikit untuk Ya. darah muda. Yes. Gitu. Tapi kali ini saya inginnya tuh lagu dari Mas Yon sendiri. Katanya hasil sudah karya. membuat lagu judulnya Shalala. Oke. Shalala, langsung kita lihat Shalala. Mas Yon Gondrong.